Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari gimana gitu? Gimana gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ramadan Faras Musyari dan rekan saya, ya, saya Rahmat Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi masalah statistik tentu dari mata kuliah kekuatan material yang merupakan mata kuliah pada semester 2 ya. Jadi masalah statistik tentu ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yaitu defleksi balok. Ini ada kaitannya. Jadi misalnya kalau misalnya kita nggak ngerti dari materi defleksi balok, kemungkinan besar kita nggak paham dari materi masalah statistik tentu. Tetapi ini tuh berhubungan sama stabil atau tidaknya sebuah struktur. Oke, bisa kita lanjut. Di sini kita ada tiga pembahasan yang mau kita bahas. Yang pertama tentang stabil tidaknya sebuah struktur. Yang kedua ada masalah statis. Dan yang ketiga ada metode gaya atau prinsip superposisi. Oke, lanjut stabil tidaknya struktur. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, nah ini ada yang namanya tumpuan pada balok. Tumpuan pada balok tuh materi pada defleksi ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti apa tuh tumpuan pada balok, kita nggak bakalan tahu nanti cara analisisnya gimana. Jadi ini kita review lagi ya materi yang kemarin. Ya, jadi di sini ada tiga tumpuan ya teman-teman ya. Yang pertama ada tumpuan roll, kedua tumpuan sendi, yang ketiga ada tumpuan jepit. Seperti penjelasannya untuk tumpuan roll itu sendiri yaitu tumpuan yang hanya dapat menahan gaya tegak lurus dan tidak dapat menahan momen. Jadi untuk tumpuan roll itu gayanya hanya ke atas gitu loh. Terus yang kedua ada tumpuan sendi. Tumpuan sendi ini adalah tumpuan yang dapat menerima gaya dari segala arah akan tetapi tidak dapat menahan momen. Sementara yang terakhir ada tumpuan jepit. Tumpuan jepit itu adalah tumpuan yang dapat menahan gaya dari segala arah dan juga dapat menahan momen. Oke, dari ketiga tumpuan tadi, mungkin kita bisa pahaminnya ya lebih gampang, lebih sederhana. Kita hanya fokus pada reaksi atau gaya yang ada pada sebuah tumpuan. Contohnya tumpuan roll, RY dengan arah ke atas atau vertikal. Berarti dia punya gaya reaksi hanya ke atas atau vertikal. Lalu yang kedua ada tumpuan sendi terus gayanya ke RX dan RY. RX berarti horizontal, RY-nya vertikal. Lalu yang tumpuan jepit itu ada tiga. Jadi ada yang ke atas, vertikal, ke samping, horizontal, dan ada satu lagi, momen. Berarti R sama dengan tiga. Oke, lanjut. Gue dulu ya. Gue kali ini. Oh, lu. Ini serius nih diedit. Apa? Kita ngomong gini nggak diedit? Nggak apa-apa, udah gas aja. Ya udah, jadi kita ngebahas ya. Kita analisis nih dari gambar ini. Oh, bareng-bareng aja nggak apa-apa. Dari gambar ini tuh stabil atau tidaknya struktur ya. Bisa dilihat di gambar pertama. Itu terdapat tumpuan ya, sebuah tumpuan. Tumpuan. Balok yang memiliki tumpuan, yaitu tumpuannya secara gambar sudah jelas ya. Tumpuan roll. Bentuknya seperti itu dengan gayanya yang hanya bisa ke atas. Nah, jadi dalam balok ini diberikan beban pada titik tengah, vertikal ke bawah ya. Diberikan vertikal ke bawah sebesar P, ini nggak diketahui nilainya berapa. Jadi si beban ini nanti kalau misalnya dia diberikan tengah, itu akan terjadinya sebuah lendutan atau miring ke bawah gitu. Terus habis itu di sini tuh eh, bisa dibilang ini tuh balok ini tuh stabil atau enggak sih? Sedangkan kalau kita lihat dia punya dua dua ini ya tumpuan ya. Tumpuan. Tapi bisa dibilang tuh ini belum stabil. Kenapa? Nah, kalau misalnya diberikan sebuah gaya pada bidang vertikal yaitu ki nih ya ke arah kanan, itu dia masih bisa bergerak ke samping. Nah, maka bisa dibilang dia tuh belum stabil dan reaksi yang ada pada tumpuan roll kedua tumpuan roll ini tuh ke atas, vertikal, dan dua-duanya saling ke atas, berarti bisa dibilang itu arahnya paralel ke atas.
Sedangkan kalau misalnya kita mau mencapai sebuah struktur yang stabil, nanti kita akan bahas ya. Dan di sini keterangannya unstable, horizontal restraint missing. Jadi pada bidang horizontal tidak ada penahannya. Mungkin ini bisa kita jadi stabil kalau misalnya salah satu tumpuan kita ganti menjadi tumpuan sendi. Lu apa? Oke, selanjutnya di sini ada sebuah eh, balok lagi ya. Si balok ini terdapat sebuah satu tumpuan, yaitu tumpuan sendi. Dan kita tahu bahwa tumpuan sendi dia memiliki reaksi horizontal dan vertikal. Berarti dia total reaksinya ada dua. Nah, di sini habis itu diberikan sebuah beban. Beban pada bidang B, yaitu vertikal dan horizontal. Tetapi ini tuh belum stabil, karena dia letaknya nggak ada di titik A bebannya, sehingga dia kalau misalnya diberi beban, contoh yang B 4 kips, dia akan memutar atau berotasi. Nah, untuk kita bisa lanjut dulu. Nah, di sini kita lihat ya, unstable, free to rotate about A, berarti dia bisa berotasi. Nah, untuk itu, kalau misalnya kita mau mencari stabilnya struktur, kita harus memberi tumpuan roll pada titik B. Oke, lanjut. Lalu Lalu gimana gimana sih? sih struktur itu menjadi stabil ya teman-teman ya? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari suatu struktur untuk menuju stabil. Yang pertama yaitu memiliki minimum tiga reaksi kesetimbangan atau R lebih besar atau sama dengan 3 pada persamaan kesetimbangan statis. Sementara yang kedua, reaksi yang terdapat pada struktur tidak bersifat paralel atau mengarah kepada satu titik. Ini ada dua contoh gambar ya teman-teman ya. Yang balok warna biru ini stabil, sementara yang abu-abu itu tidak stabil. Nah, balok yang biru ini memenuhi untuk persyaratan pertama, yang dimana dia memiliki total tiga reaksi gitu, yaitu di apa namanya Di tumpuan roll itu ada satu yang ke atas sama ada dua di tumpuan sendi. ini bisa nih coret-coret nih. Bentar-bentar. Nah, ini ke atas ini kan satu. Nah, oh ya ini bisa cowok. Nah, ini tiga ya, tiga persamaan kesetimbangan. Dia memiliki R3 atau bisa lebih dari 3 itu dinamakan stabil. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat nih, unstable, dia yang satu lagi nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Dia kan punya tiga ya. Yang sini satu, dua, tiga. Nah, ini nggak stabil kenapa? Karena si eh, tumpuan sendi ini arahnya vertikal ke sini, lalu ketemu lagi nih sama si B ke sini. Ini namanya, Oh, ini mengarah ke satu titik atau paralel. Atau bisa juga misalnya ada di sini, sini misalnya di sini ada sebuah balok, terus abis itu misalnya ini sendi ke sini miring, ini sendi juga miring, sama satu lagi roll. Nih kalau ke sini berarti kan nanti bisa begini, ini ke sini, sama ini ke sini, ketemu di atas sini. Ini mengarah satu titik, ini tidak stabil walaupun dia memiliki R-nya tuh 3 atau lebih. Oke, lanjut. ya di sini ada persamaan kesetimbangan itu Sigma H, jadi sigma A sama dengan nol. Hanya itu di sini horizontal ya teman-teman ya. gaya yang pada horizontal. Jadi reaksi yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada bidang horizontal harus sama dengan nol agar menjadi stabil. Yang kedua ada sigma V atau vertikal sama dengan nol, yaitu reaksi yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada bidang vertikal harus sama dengan nol agar menjadi stabil. Dan yang terakhir ada sigma M atau nyangkut tentang momen ya. Jadi sigma M sama dengan nol. Reaksi yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada momen atau torsi harus sama dengan nol agar menjadi stabil. Ya. Ini persamaan kesetimbangan, ini tuh persamaan kesetimbangan statis namanya. Kalau pas kemarin kita di fisika terapan satu tuh pernah belajar tuh, itu berhubungan sama gaya.
gerak atau gesek pada sebuah balok, bisa ke kiri atau ke kanan. Dia harus memiliki sigma M sama dengan nol atau enggak sigma F sama dengan nol. Kalau di sini sigma H atau sigma V atau gaya yang pada vertikal sama horizontal. Lanjut. Ini ada perbandingan ya antara statis tertentu versus statis tak tentu. Yang pertama dari statis tertentu itu ada keadaan keseimbangan struktur dapat dihitung secara langsung baik gaya eksternal, momen, dan gaya internal dan dapat dihitung secara tepat serta memiliki reaksi sebanyak R sama dengan 3. Sama seperti contohnya yang bisa dilihat ada dua tumpuan, ada roll, ada sendi. Sendi itu ada dua, R-nya ditambah rollnya ada satu, berarti sama dengan R-nya 3 untuk gambar yang statis tertentu ini. Cara yang kedua itu ada statis tertentu ya, yaitu keseimbangan struktur tidak dapat ditentukan secara langsung dengan menggunakan persamaan-persamaan kesetimbangan aja. Jadi untuk mencarinya itu kita nggak bisa langsung pakai persamaan-persamaan kesetimbangan. Terus dalam kasus ini ada variabilitas atau ketidakpastian dalam hasil analisisnya. Memiliki reaksi sebanyak R lebih dari 3. Oke, di sini secara simpel bahwa kalau yang tertentu dia memiliki reaksi 3. Kalau misalnya tak tentu lebih dari 3. Tetapi kalau berarti tadi kita kan udah bahas yang stabil versus tak stabil. Kalau misalnya tak stabil berarti kurang dari 3. Kalau stabil 3, nah kalau misalnya stabil tuh ada subbabnya lagi lah. Ada yang stabil statis tertentu sama stabil statis tak tentu. Nah, yang kalau yang ini kan berarti ini 3, kalau yang ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kak, oh ya, kenapa sih disebut statis tak tentu tuh kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat di struktur sini kan stabil ya, ada 3. Tetapi di sini kita tambahin lagi nih, karena jumlah reaksinya tuh lebih apa ya? Jumlah reaksi itu lebih dari jumlah bebannya. Pokoknya nanti bisa kita lihat pada slide selanjutnya ya, biar lebih paham kalau misalnya statis tak tentu tuh. Oke. Ya, Nah, di sini ada sendi dalam ya. Sendi dalam ini semacam kayak sendi tambahan atau penghubung lah untuk struktur satu struktur dan satu struktur 2. Sama struktur 2 gitu ya. Sini juga ada klasifikasi tentang strukturnya ya teman-teman ya. Jadi di sini nih, kan tadi kita udah bahas ya analisis dari sebuah balok. Kalau misalnya kita lihat sini ada A, B, C, D, E kan. Kalau di sini A berarti ada satu kan, satu nih, tumpuan roll dua, dan juga tumpuan ini roll terus habis itu tumpuan sendi 3, di 4 kan. Habis itu ini disebut statis tertentu atau tak tentu sih. Kan harusnya ini lebih dari 3 ya. Berarti dia masuknya statis tak tentu. Tetapi ini tuh sebenarnya masih termasuk statis tentu. Kenapa? Di sini ada yang namanya hinge atau di sendi dalam. dalam. Nah, ini yang namanya sendi dalam. Nah, jadi ini dari struktur satu sama struktur kedua bisa menjadi satu bagian gitu. Nah, habis itu setelah itu kalau misalnya ada dua apa sih namanya dua sendi dalam, misalnya di satu struktur satu ini kan satu struktur tuh ada satu sendi dalam, berarti dia tuh untuk mencapai statis tertentu R-nya jadinya 4. Kalau misalnya ada dua sendi dalamnya berarti jadi 5 gitu. Sini ada klasifikasi of struktur, klasifikasi strukturnya. Yang pertama, kalau misalnya jumlah reaksi kurang dari 3 ditambah sendi dalam, contohnya 2, si reaksinya ada 2 kurang dari 4. Berarti itu disebutnya bagian struktur yang tidak stabil. Lalu kalau misalnya R-nya sama dengan 3 ditambah C, berarti contohnya 4 sama dengan 4 itu termasuk determinate atau stabil tertentu. Terus dia masuk tidak stabil nggak sih? Tapi dia masuk dia masuknya stabil. Lalu kalau misalnya R-nya lebih lebih dari si jumlah reaksi ditambah sendi dalam itu masuknya tidak stabil tak tentu. Sedikit informasi aja tentang mengenai sendi dalam. Jadi dalam pengaplikasian dari segi teknik sendi dalam ini ada plus minusnya teman-teman yang tergantung konstruksi atau struktur rancangan bangunannya. Contohnya kayak
Si sendi dalam ini bisa banget buat membantu yang namanya mengurangi konsentrasi tegangan di sekitar sambungan struktural yang kompleks pada pembuatan jembatan serta mencegah kegagalan yang tidak diinginkan dalam penyusunan struktur dari jembatan. Tapi di beberapa kasus juga yang perlu dicatat, sendi dalam ini juga bisa menyebabkan hilangnya kekuatan struktural pada bahannya. Apalagi di beberapa titik di mana sendi dalam itu terbentuk, bahan cenderung kehilangan ketangguhannya dan lebih rentan terhadap kegagalan. Jadi penggunaan sendi dalam ini ada plus minusnya ya, nggak setiap struktur bangunan itu bakal menggunakan sendi dalam. Mungkin itu aja sih informasi tambahan buat teman-teman. Oke, oke. Nah, di sini ada derajat ketidaktentuan struktur. Nah, kalau kemarin kita lihat di presentasi tentang defleksi balok dijelasin ya, ada macam-macam balok, ada simple beam, overhanging beam, cantilever beam. Nah, ini ada tambahan continuous beam, fixed beam, dan restraint beam. Di sini sih kita ngejelasin hanya untuk analisis dari reaksi-reaksinya ya. Contoh nih, simple beam. Simple beam ini ada sendi sendi ya, sendi berarti ke atas sama ke samping, lalu ada ini ke atas, berarti ini tiga, ini masuknya statis tertentu, ini juga tiga kan yang tadi ini. Lalu kalau yang ini sama tiga, satu, dua, tiga, ini statis tertentu. Kalau yang ini cantilever beam berarti ada ke atas, ke samping, sama momennya tiga juga. Ini masuknya statis tertentu. Sedangkan kalau yang ini continuous beam kita analisis satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di sini dia ada lima masuknya statis tertentu. Nah, untuk itu kita ada rumus di sini N sama dengan jumlah reaksi dikurang persamaan kesetimbangan stabil. Ini tuh untuk apa? Jadi nanti kalau misalnya kita ada contoh soal, kita menggunakan namanya tuh metode gaya untuk menganalisis dari sebuah struktur. Nah, kita harus tahu derajat ketidaktentuan strukturnya berapa. Berarti kalau di sini 5, berarti 3 dikurang 5. Berarti kalau yang ini masuknya statis tak tentu derajat 2. Kalau fixed beam ini ada satu, 2, 3. Berarti ini sama, berarti 6 kan. Berarti 3 kurang 6 hasilnya 3. Berarti ke, eh, derajat 3. Kalau yang ini 4 ya, 4 berarti 3 dikurangi 4, 1. Derajat ketidaktentuannya 1 gitu. Nah, habis itu analisis struktur tak tentu. Ini namanya menggunakan metode gaya. Dan kemarin kalau misalnya kita ingat ya, presentasinya Ajis dan kawan-kawan itu menggunakan prinsip superposisi. Prinsip superposisi sendiri itu secara sederhana penjelasannya tuh, jadi misalnya ada sebuah balok nih ya, kayak gini ya. Terus habis itu kita urain lagi nih, kita analisis nih. Jadi yang ini sama yang ini kita kita analisis, kita urain ya. Jadi yang pertama ada sebuah balok asli ya. Balok asli ini tuh tak tentu nih karena dia punya empat. Satu, dua, aduh, sorry, empat kan. Habis itu ini ke atas, ini balok asli dia masuknya tertentu derajat satu ya. Habis itu kalau gimana cara menggunakan metode gaya atau prinsip superposisi? Yang pertama kita uraiin nih ke bagian pertama balok primer. Caranya kita ubah menjadi yang tadinya tak tentu menjadi tentu. Di sini berarti kan ada tiga kan. Reaksinya ada yang ke bawah satu, dua, sama tiga kan. Nah, ini udah tertentu untuk balok primer, lalu ditambah dengan redundan BY. Apa sih redundan BY itu? Redundan BY itu kalau secara penjelasan tuh redundan tuh sebenarnya sebuah komponen cadangan yang berfungsi sebagai faktor safety tambahan. Jadi sebenarnya misalnya pembuatan sebuah jembatan nih, sebenarnya itu udah perhitungannya udah safety nih, tapi untuk alasan keamanan atau hal lain itu ditambahin sebuah penampang baru agar si itu lebih aman. Dan yang pertama kita lihat di balok primer ini P-nya ke bawah ya, terjadi sebuah beban terjadi
habis itu terjadi lendutan nih ke bawah. Lalu kita tambahin dengan gaya ke atas nih, BG ke atas yang tadinya lendutan ke bawah, ditambah ke atas seperti ini, berarti nanti jadinya kan dia nanti bakalan ada di sini nih, hasilnya bakalan ada di sini bebannya. Pokoknya intinya tuh untuk stabil aja sih. Dan rumusnya tuh kompatibilitas perpindahan, rumusnya selalu ini. Nol sama dengan min Delta delta B B ditambah delta BB. persen. Dan untuk satu lagi sama prinsipnya ya. Jadi kita analisis dulu pertama di sini ada dua, satu, dua, terus ini satu, empat, ya total ada empat ya. Untuk balok primer kita ubah menjadi statis tertentu. Di sini kan berarti satu, dua, tiga. Nah ini kan statis tertentu. Nah setelah itu Mendapat ini tekanan ke arah tekanan bawah. B kayak ke bawah. Nah, kalau kayak gini kan berarti tengahnya kan kosong ya. Hmm. Terus habis itu terjadi sebuah lanjutan ke bawah. Lalu ditambahin lagi dengan namanya rendutan ke atas. Nah, ke sini agar nanti di horizontalnya mencapai nilai nol atau stabil. Nah, nanti hasilnya si redundan B-nya tuh bakal berupa sebuah roll, tumpuan roll ini. Oke, nanti rumusnya bakal menjadi ini rumusnya kompatibilitas perpindahan. Ya, jadi sedikit tambahan juga ya. Kenapa sih kita menggunakan prinsip superposisi ini dalam menganalisis struktur? Jadi, dalam ke dunia keteknikan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya dari struktur yang kita bangun. Jadi materi atau prinsip superposisi ini memungkinkan kita untuk memecahkan sistem-sistem menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, serta mampu menganalisis setiap bagian secara terpisah dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan proses keseluruhan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini untuk analisis analisis struktur statis tak tentu dengan metode gaya. Bentar. Eh, Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya saya dan Rafa mungkin akan menyampaikan secara langsung saat presentasi. Karena keterbatasan kami berdua juga dalam menyampaikan, takutnya malah teman-teman menjadi bingung dan ada opini-opini rancu dalam materinya. Jadi untuk materi dari analisis struktur statistik tentu metode gaya sampai nanti penjelasan contoh soal akan kami sampaikan ketika presentasi. Mungkin itu aja yang dapat kami udah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.